Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, nama saya Caroline, saya beragama Buddha. Hari ini saya akan mewawancarai teman-teman kita yang berbeda agama. Mari kita dengarkan pendapat mereka. Agama. Menurut saya ini agama adalah sistem kepercayaan dengan praktik yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia. Nah, agama Islam memiliki ajaran yang jelas tentang bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari, misalnya melaksanakan sholat 5 waktu, puasa selama bulan Ramadan, membayar zakat, berperilaku baik, menghargai perbedaan, dan saling menghormati. Halo, nama saya Putri. Saya berasal dari agama Kristen. Dan di sini ada pertanyaan bahwa apa yang dimaksud dengan agama? Menurut saya, agama itu adalah setiap kepercayaan yang dianut oleh setiap orang masing-masing. Dan untuk bagaimana kita menerapkan agama dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya, dalam perilaku kita sehari-hari yang dimana ada sopan santun kepada setiap orang dan selalu menghormati setiap orang maupun tua dan muda, dan selalu berbuat baik walaupun kita tetap orang berdosa, dan selagi kita bisa membantu, mari kita bantu. Dan untuk yang terakhir, kita harus rajin-rajin untuk beribadah di setiap tempat beribadah kita masing-masing. Itu yang dari saya ya. Kenapa manusia memerlukan agama dalam kehidupan sehari-hari? Karena agama itu menjadi seperti tuntunan arah hidup kita. Tanpa adanya agama itu, kita tuh seperti berjalan di hutan tanpa arah. Jadi dengan adanya agama itu, dia tuh seperti peta yang menuntun kita, jadi kita tahu arah gitu. Manusia perlu agama dalam kehidupan sehari-hari karena hal tersebut bisa dijadikan sebagai pegangan hidup, mengajarkan kita mana yang baik, mana yang buruk, mengajarkan kita untuk selalu bersyukur terhadap hal-hal kecil, mengajarkan kita untuk percaya akan kekuatan yang telah Ia berikan kepada kita. Manusia membutuhkan agama untuk kehidupan sehari-hari, ya, untuk mengatur kehidupan agar tidak kacau dan tidak berantakan. Jadi terjadi keseimbangan antara kebutuhan fisik dan kebutuhan spiritual gitu. Untuk pertanyaan ketiga, peran agama Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, pengaruh agama dalam setiap agama masing-masing, itu pengaruhnya besar. Di setiap agama itu banyak mengajarkan untuk kita menjadi lebih baik lagi. Dan semua agama itu sama dalam arti mengajarkan kita untuk menjadi yang lebih baik, pribadi yang lebih baik lagi. Dan tidak ada agama yang mengajarkan kita untuk berbuat jahat, benar? Dan di sini pengaruh kita memiliki agama dan kita menganut agama dan percaya kepada agama kita, itu adalah untuk kita menjadi orang yang lebih baik, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya, dan apa yang telah diajarkan oleh kita dari, seperti saya diajarkan oleh firman-firman Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, berbuat baik, dan selagi saya bisa membantu, saya bantu. Agama berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari karena dapat menimbulkan rasa positif sehingga kita dapat merasa terlindungi. Selain itu, agama juga menjadi pengingat kita saat melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga, pengaruh agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya ini dapat berperan sebagai pedoman hidup, motivasi, sumber nilai, keseimbangan jasmani dan rohani.
Kemudian yang keempat, menurut agama Islam, agama tidak diposisikan sebagai ritual yang terpisah dari kehidupan sehari-hari atau sebagai pelarian atas ketakberdayaan yang diliputi keputusasaan. Nah, sebaliknya, agama Islam dipandang sebagai spirit kehidupan yang aktual sehari-hari. Lalu yang nomor 4, menurut saya agama saya ini diposisikan sebagai ritual yang saya jalankan dalam kehidupan aktual atau sehari-hari. Artinya agama saya itu tidak hanya saya laksanakan hanya di tempat-tempat ibadah seperti gereja gitu atau tempat-tempat tertentu, enggak. Tapi agama yang saya dengar setiap hari Minggu, semua ceramah yang diajarkan kepada saya itu saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari juga. Jadi agama saya itu menurut saya itu tidak sebagai sebuah pelarian ataupun dalam keputusasaan. Untuk pertanyaan keempat, tentunya saya masih jauh dari kata sempurna dalam penerapan ajaran agama Buddha, tetapi saya berusaha semaksimal saya, berusaha yang terbaik untuk berpegang teguh pada agama saya. Untuk pertanyaan yang kelima, kita umat Kristen beragama itu belajar dari akar yang paling dasar, dan bukan untuk dipamer-pamerkan bahwa kami adalah umat Kristen, kami adalah pribadi yang baik, kami adalah Kristen yang seperti ini, seperti itu, yang membanggakan diri. Tidak. Di sini kami mengajak teman-teman untuk tahu Tuhan lebih dalam, untuk mengenal Yesus lebih dalam, bagaimana dahsyatnya dan damainya jika kita bersama-sama dengan Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Bagaimana engkau merasakan rasa ketenangan dan damai yang ada daripada Tuhan. Tidak ada maksud untuk membeda-bedakan agama masing-masing. Sekian, terima kasih. Untuk pertanyaan kelima, tentunya semua agama itu sama ya, sama-sama mengajarkan kebaikan dan tidak mengajarkan keburukan. Dan setiap agama menurut saya memiliki metode masing-masing dalam menjalankan ibadahnya. Jadi menurut saya ini bukan tentang mana yang benar dan mana yang salah, tapi berusahalah untuk fokus pada diri masing-masing, pada agama masing-masing, dan jangan menghakimi orang lain. Terima kasih. Kemudian yang kelima, agama Islam mengajarkan umatnya untuk hidup sesuai dengan ajaran-ajaran kitab suci Al-Quran dan hadis, serta mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Hal ini termasuk ke dalam aspek kehidupan sehari-hari seperti ibadah, etika, dan moral. Sekian dan terima kasih. Ajaran agama setiap orang itu berbeda-beda. Untuk mengetahui apakah mereka itu memahami sampai ke akar ajaran agama mereka itu, ya mereka sendiri saja. Kita tidak bisa menilai agama orang lain itu sedalam apa hanya dari sudut pandang kita saja. Kenapa? Karena kita tidak memahami ajaran agama mereka, sehingga kita tidak bisa ngejudge atau kita yang memberikan penilaian sendiri terhadap mereka. Hanya mereka sendirilah yang tahu seberapa dalam mereka belajar tentang agama mereka. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Bagus banget pendapat dari teman-teman kita. Nah, jadi agama itu adalah, secara bahasa Sanskerta itu, A adalah tidak, gama artinya kacau. Jadi dengan tidak adanya agama, maka kehidupan kita itu sangat kacau. Jadi dengan adanya agama ini, kita menjadi lebih teratur,